Jujur ya, capek nggak sih pura-pura kuat padahal tiap malam kepikiran. Capek ngejar ini, ngejar itu. Capek ngerasa harus lebih cepat, lebih kuat, lebih jadi. Biar hidup kelihatan layak. Kalau kamu lagi di fase itu, aku mau bilang satu hal dulu pelan-pelan. Kamu nggak lebay, kamu lagi kewalahan. Dan itu wajar banget, aku ngerti. Ini nggak gampang. Karena dari kecil, hampir semua dari kita diajarin hal yang sama. Kalau mau berhasil, ya harus ngejar. Ngejar nilai, ngejar karier, ngejar pengakuan, ngejar cinta, ngejar hidup yang katanya ideal. Dan tanpa sadar kita tumbuh dengan keyakinan kalau aku berhenti, aku kalah. Padahal jujur sama diri sendiri, apa iya selama ini ngejar bikin kamu lebih tenang? Atau justru bikin capek, bikin overthinking, bikin ngerasa kurang terus? Kalau iya, sini duduk dulu bentar sama aku, kita pelan-pelan aja. Nggak usah maksa, aku mau lurusin satu hal penting tapi dengan cara yang lembut. Masalahnya bukan karena kamu kurang usaha. Masalahnya juga bukan karena kamu lemah. Masalahnya ada di pola yang tanpa sadar kamu jalanin. Kamu terlalu sering ngejar dari rasa aku belum cukup. Dan jujur ya, selama kita bergerak dari rasa kurang, hidup rasanya nggak pernah puas. Karena begitu satu target tercapai, langsung muncul target baru. Begitu satu hal didapat, langsung muncul ketakutan kehilangan. Akhirnya hidup kayak lari di treadmill. Capek, tapi rasanya nggak sampai mana-mana. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, sekali lagi aku bilang, itu bukan karena kamu gagal. Itu karena kamu kelelahan batin. Udah cukup kamu nyalahin diri sendiri. Serius. Aku mau ajak kamu mikir bareng. Ya, pernah nggak sih kamu ngejar sesuatu entah karier, relasi, atau validasi, tapi makin dikejar kok rasanya makin jauh? Itu bukan kebetulan, karena hidup itu aneh. Semakin kita maksa dari rasa takut, semakin realitas kayak menjauh. Kenapa? Karena energi kamu lagi bilang, aku belum cukup. Aku harus dapat ini dulu baru layak. Dan hidup cuma mantulin itu. Aku tahu ini terdengar berat, tapi aku jelasin pakai bahasa yang sederhana. Hidup itu kayak cermin. Dia nggak nanya seberapa keras kamu lari. Dia cuma mantulin apa yang kamu bawa ke depannya. Kalau yang kamu bawa adalah rasa kurang, yang keulang ya situasi yang bikin kamu ngerasa kurang. Dan ini penting banget aku bilang ke kamu. Ini bukan salahmu. Ini pola yang diturunin ke banyak dari kita. Sekarang kita berhenti sebentar ya. Tarik napas pelan, rasain badanmu. Capek itu bukan cuma di otot, capek itu di hati yang lama dipaksa kuat. Dan di sini aku mau tegas tapi tetap sayang. Udah cukup kamu nyakitin diri sendiri segini jauh. Kamu bukan mesin, kamu manusia. Aku mau kasih kamu satu analogi simple. Bayangin kamu lagi ngejar bayangan kamu sendiri. Semakin kamu lari, bayangannya makin menjauh. Tapi begitu kamu berhenti, bayangannya ikut berhenti. Begitu juga hidup. Selama kita ngejar dari panik, dari takut ketinggalan, dari takut nggak cukup. Hidup rasanya selalu satu langkah di depan kita. Tapi saat kita berhenti sejenak, hadir dan mulai berdamai sama diri sendiri, energinya berubah. Dan ini bagian yang sering disalahpahami. Berhenti itu bukan berarti nyerah. Berhenti itu berarti berhenti menyiksa diri sendiri. Aku mau bilang sesuatu yang mungkin kamu perlu dengar. Kamu tuh pantas banget dapet tenang. Bukan cemas tiap hari. Bukan hidup yang isinya ngebuktiin diri terus. Dan jujur ya, hidup nggak berubah karena kamu makin keras ke diri sendiri. Hidup berubah ketika kamu mulai adil ke diri sendiri. Ini titik pentingnya. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih praktis. Banyak orang bilang, coba afirmasi positif. Coba berpikir positif. Tapi kok kamu ngerasa nggak ngaruh? Karena gini, kata-kata bisa bohong, tapi energi nggak. Kamu bisa bilang, aku layak bahagia. Tapi kalau di dalam masih ngerasa nggak pantas, yang dipancarkan tetap rasa nggak layak. Dan ini bukan buat nyalahin kamu. Ini buat bikin kamu ngerti.
Perubahan itu bukan dimulai dari maksa pikiran, tapi dari jujur sama perasaan. Kalau kamu takut, bilang, iya, aku lagi takut. Kalau kamu capek, akui, iya, aku capek. Karena yang bikin energi macet bukan emosi negatifnya, tapi perlawanan kita ke emosi itu. Begitu kamu berhenti ngelawan, energi mulai ngalir lagi. Sekarang aku mau ajak kamu ke bagian paling penting. Selama ini kamu mungkin pengen hidup baru, hasil baru, hubungan baru. Tapi, kamu masih bawa identitas lama. Identitas yang ngerasa, aku harus berjuang keras biar layak. Aku harus sempurna biar dicintai. Dan jujur ya, hidup nggak nurutin keinginan kamu. Hidup nurutin siapa kamu percaya dirimu sekarang. Identitas itu kayak proyektor, realitas itu layarnya. Kalau proyektornya sama, film di layar ya tetap sama. Jadi solusinya bukan ngejar lebih kencang. Solusinya bergeser dari dalam. Mungkin kamu takut, kalau aku berhenti ngejar, aku jadi malas dong. Enggak. Yang kita hentikan itu bukan usahanya, tapi energi menyiksa di balik usaha itu. Kita ganti dari aku harus, kalau enggak aku gagal. Jadi, aku memilih karena aku layak hidup yang sehat. Itu beda banget rasanya. Sekarang aku ajak kamu latihan kecil yang realistis, nggak ribet. Tanya ke diri kamu di situasi apapun. Kalau aku adalah versi diriku yang lebih tenang, aku bakal respon gimana? Bukan pura-pura, bukan sok kuat, tapi jujur, lembut, dan sadar. Pelan-pelan, pilihan kamu berubah. Nada bicara kamu berubah. Cara kamu memperlakukan diri sendiri berubah. Dan dari situlah, energi kamu mulai beda. Aku mau kamu ingat ini baik-baik. Kamu nggak perlu jadi orang lain. Kamu cuma perlu berhenti ninggalin diri sendiri. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti hidup. Berhenti mengejar berarti mulai berdiri di pusat diri sendiri. Dan dari situ, hidup nggak lagi kamu kejar. Dia mulai mendekat. Kalau kamu lagi dengerin ini dan ngerasa, kayaknya ini gua banget. Aku mau bilang, kamu nggak sendirian. Kita pelan-pelan aja, nggak usah langsung berubah total. Mulai hari ini, cukup satu hal dulu. Berhenti ngomong ke diri sendiri sejahat itu. Itu aja dulu. Dan kalau kamu ngerasa perjalanan ini penting, tetap bareng aku di sini. Karena kita bakal bahas lebih dalam, lebih praktis, dan lebih manusiawi. Tulis di komentar, identitas baru apa yang pengen kamu mulai embody. Dan ingat, kamu pantas hidup yang tenang. Bukan hidup yang terus kamu kejar sambil kelelahan. Kita bareng-bareng kok.